Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dengan saya sendiri, Karina Dicayani dengan NIM 179, Sani Rahmawati dengan NIM 165, Nabila dengan NIM 162, dan yang terakhir Nadia Agustin dengan NIM 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Secara harfiah, HAM dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Sedangkan secara eksplisit, HAM adalah sesuatu yang melekat pada manusia, di mana tanpanya manusia mustahil dapat hidup. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Nah, HAM adalah kebebasan dan perlindungan dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. HAM melekat pada diri kita semua, apapun kebangsaan, gender, orientasi seksual, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, bahasa, maupun status dan identitas lainnya. Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat, karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum, dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Hal ini karena hukum sebagai penunjang dan mengikat setiap orang, serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Sehingga adanya hubungan antara rule of law dengan HAM sangat jelas. Setiap individu membutuhkan hak asasinya dengan adanya kepastian hukum. Di dalam hukum terdapat pengaturan tentang hak, dan dalam hak manusia tertulis perlindungan hukumnya. Jadi hubungan keduanya berhubungan satu sama lain dan saling melengkapi. Untuk itu, kita harus memahami relevansi HAM dan hukum agar kita juga dapat terhindar dari pelanggaran HAM. Sekian dari pengertiannya, selanjutnya akan dibahas oleh Sani Rahmawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu prinsip universal. HAM sendiri bersifat universal untuk semua orang, yang artinya semua orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasannya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip kesetaraan atau equality, yang artinya hak atas kesetaraan menjamin bahwa semua orang setara di hadapan hukum, yang berarti hukum harus dirumuskan dalam ketentuan umum yang berlaku bagi setiap orang, dan HAM ditegakkan dengan prinsip kesetaraan. Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip non-diskriminatif. Di sini berarti hukum harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin bahwa perlindungan yang setara dan efektif bagi semua orang dan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, gender, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip martabat manusia. Dalam prinsip ini ditemukan pada pemikiran setiap individu tanpa memandang usia, budaya, etnik, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap manusia harus saling menghormati dan menghargai hak asasinya. Kemudian yang kelima yaitu prinsip inalienability atau tidak dapat direnggut, yang berarti hak-hak yang dimiliki tiap individu tidak dapat dicabut. Namun, HAM dapat dikurangi atau dibatasi oleh pemerintah dengan alasan tertentu, misalnya dengan keamanan nasional. Selanjutnya, prinsip yang keenam yaitu kewajiban obligation dan tanggung jawab responsibility. Pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk pemajuan, perlindungan, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip indivisibility atau tidak dapat dipisahkan, dan interdependensi atau saling bergantung. Pemenuhan hak asasi manusia yang satu dengan yang lainnya itu saling bergantung dan saling mempengaruhi. Maka dari itu, HAM harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang diantaranya seperti hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, serta hak-hak kolektif lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Agustin. Baik, sumber hukum hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam dua hal, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat
pada pasal 28A, 28C, dan 28E ayat 1 yang berisikan yaitu tentang hak untuk hidup. Kemudian pasal 28C ayat 1 berisikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang ketiga adalah pasal 28D ayat 2 yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian dapat dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berisikan tentang hak asasi manusia, yaitu memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga dengan dilandasi oleh asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti yang terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Untuk slide kemudian menurut referensi yang saya baca juga dijelaskan tentang pemahaman ciri-ciri macam-macam dan juga pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Untuk pelanggaran hak asasi di Indonesia akan dijelaskan oleh Nabila. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama ada peristiwa Trisakti dan Semanggi tahun 98 dan 99. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei, menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Terus tragedi Trisakti Semanggi yang pertama pada tanggal 11 sampai 13 November tahun 1998 dan tragedi Semanggi kedua terjadi pada tanggal 24 September tahun 1999. Yang kedua ada kasus terbunuh Marsina tahun 1994. Marsina adalah aktivitas hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur. Dia menjadi korban pelanggaran HAM yang kini para pelaku belum ditemukan. Yang ketiga kasus Munir tahun 2004. Munir Said Talib adalah aktivis HAM pada zaman Orde Baru. Munir ditemukan meninggal dunia dalam pesawat menuju ke Amsterdam dan dari hasil otopsi forensik Belanda menemukan racun arsenik dalam jasad Munir. Yang keempat ada kasus Dayak dan Madura tahun 2000. Konflik terjadi karena bentrokan antara suku Dayak dan Madura sehingga terjadi pertikaian etnis. Pertikaian ini membuat banyak korban jiwa dan kedua belah pihak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.